Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian API Raja Ongkir. Jadi di sini akan saya jelaskan penjelasan pengintegrasian API Raja Ongkir ke proyek kita. Nah, di sini saya menggunakan API ataupun pengaturan yang sudah disediakan oleh Hokoge ini, HAG ini, yang dimana dia telah menyiapkan atau membuatkan library CI untuk mengkonsumsi API dari Raja Ongkir. Nah, kemudian hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda registrasi dulu di mana, di Raja Ongkir, di websitenya rajaongkir.com. Kemudian Anda buat akun, daftar. Nah, nanti setelah Anda mendaftar, Anda bisa login. Di sini akan saya login di sini akun saya. Nanti di sini ada bagian yang namanya APK. Nah, di APK ini akan berisi dengan kode istilahnya yang digunakan untuk memasukkan ataupun mengintegrasikan API yang disediakan Raja Ongkir ke dalam project yang kita gunakan. Nah, jadi setelah Anda membuat, maka copy APK di sini saya tidak akan tampilkan karena mengandung API yang saya miliki. Kemudian Anda bisa lihat pada bagian GitHub si Hokage pada Raja Ongkir Coding Editor ini. Anda bisa mendownloadnya dengan clone or download zip nanti seperti biasa. Nah, nanti karena saya sudah memiliki filenya, jadi kalau Anda lihat pada struktur codingannya, jadi kalau di sini kan ada config dan libraries. Nah, kalau yang di saya ini juga sama. Pada folder config itu ada yang namanya Raja Ongkir seperti ini. Isinya adalah seperti ini. Nah, di sini perintahnya juga sudah sangat jelas. Di sini merupakan keterangan Raja Ongkir APK. Silakan daftar akun di sini. Kemudian setelah Anda mendaftar akan mendapatkan API tadi seperti yang di halaman ini tadi, APK ini. Kemudian Anda masukkan API-nya ke dalam sini. Misalkan kodenya seperti ini misalkan. Dan masukkan. Kemudian Anda simpan. Setelah itu misalkan Anda memiliki jenis akunnya itu yang berbeda. Jadi kan kalau di Raja Ongkir ini dia memiliki jenis akun yang dikategorikan menjadi starter, basic, dan pro. Yang apabila Anda lihat di sini fiturnya, jadi kalau starter itu dia cuma bisa menggunakan ongkos kirim JNE, pos, dan Tiki. Sedangkan kalau basic dia sampai ke lacak paket untuk JNE. Kalau misalkan pro, dia sih bisa sampai tambahkan fitur lain ataupun periksa ongkir yang berat lebih dari 30 dan lain sebagainya. Nah, dengan catatan kalau starter ya dia gratis, tapi kalau sudah masuk basic dan pro itu berbayar. Jadi kalau kita misalkan lihat di sini, di sini ada pilihan paketnya. Starter itu dia gratis, kemudian basic itu harganya 200.000 per API, kemudian pro itu adalah 500.000. Oke, karena kita menggunakan hanya untuk ongkir pos, JNE, dan Tiki, jadi kita tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun, jadi cuma gratis istilahnya dari starter ini. Kemudian kalau Anda lihat lagi pada bagian file si ini tadi, ada namanya config tadi, yaitu isinya si memasukkan APK tadi, Raja Ongkir.php ini. Kalau libraries, ini merupakan komponen inti dari yang disediakan oleh Hokage ini. Kemudian pada bagian tersebut di mana libraries Raja Ongkir, di sini ada dua file, endpoint dan dash client, yang tidak perlu Anda otak-atik, cukuplah dia seperti ini. Jadi nanti kalau Anda otak-atik, nanti tiba-tiba fitur tersebut tidak jalan. Begitu juga dengan REST client, dia sudah sudah teratur dengan secara rapi. Nah, yang perlu Anda perhatikan ataupun Anda rubah. Jadi kan di sini saya menggunakan pengirimannya itu melalui Palembang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengganti lokasi tersebut. Nah, ada pada bagian controller. Di sini namanya card. Pada bagian kurir data ini, Anda bisa lihat di sini ada namanya dari. Nah, 327 ini adalah ID-nya. Jadi kalau misalkan Anda lihat pada di sini di kota, di sini ada yang namanya ID mana 327. Nah, di sini. Jadi 327 ini merupakan ID patokan barang tersebut akan dikirimkan dari mana. Misalkan Anda nih dari contohnya misalkan dari Pekanbaru nih.
misalkan baru, Anda tinggal copy saja 350 ini dan Anda masukkan ke dalam sini. Jadi Anda ganti 350. Begitu juga dengan lain, misalkan Anda mengaturnya melalui dari dari mana ya? Raja Ampat, misalkan tinggal copy saja 378 ke dalam sini. Jadi itu untuk mengatur barang itu akan dikalkulasi ataupun dihitung ongkirnya dari mana ke mana. Oke. Kemudian kalau penjelasan selanjutnya itu saja, bagaimana pengaturan pengiriman barang dari mana lokasinya. Jadi kita akan ubah di sini. Karena saya menggunakan Palembang, ya saya gunakan 327. Kalau Anda menggunakan lain, tinggal Anda ganti saja. Untuk lebih detailnya, misalkan pada bagian card itu akan ada videonya tersendiri. Jadi di sini di video ini hanya menjelaskan bagian raja ongkir, baik itu memasukkan libraries, kemudian config-nya dan mengatur API-nya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan raja ongkir. Sampai jumpa di video selanjutnya.